Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, ada yang tahu di sini kita akan belajar tentang apa? Nah, baik, di sini kita akan belajar tema 5, subtema 3. Nah, yaitu mengenai simbiosis. Ada yang tahu apa itu simbiosis? Baik, Bapak jelaskan ya apa itu simbiosis. Nah, bisa dilihat tampilan di belakang ya. Nah, Bapak mengelilingi ya. Baik, Bapak akan mencoba mengecil di pojokan. Nah, baik, sekarang bisa dilihat di belakang layar yaitu mengenai gambar simbiosis. Apa itu simbiosis? Nah, di sini simbiosis adalah merupakan hubungan antar dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Nah, di sini itu di antara hubungan antara dua jenis makhluk hidup ada yang menguntungkan dan ada yang dirugikan. Nah, jadi intinya simbiosis itu hubungan antar dua makhluk hidup yang berbeda jenis, namun di hubungan antar dua makhluk hidup tersebut ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Nah, seperti itu untuk pengertian simbiosisnya. Nah, baik, di sini untuk simbiosis itu dikelompokkan menjadi 3. Apa saja? Yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, ada yang tahu apa itu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme? Nah, baik, di sini Bapak akan menjelaskan satu-satu ya. Nah, yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Nah, berikut adalah tampilan apa itu simbiosis mutualisme. Bisa diperhatikan di belakang ya. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Nah, namun di sini itu konteksnya itu mereka itu saling menguntungkan. Jadi dua makhluk hidup ini itu saling menguntungkan satu sama lain. Artinya kedua makhluk hidup sama-sama tidak ada yang dirugikan karena sama-sama menguntungkan. Nah, untuk contohnya akan Bapak beri contoh seperti berikut, yaitu bunga dan kupu-kupu. Kenapa kok bisa bunga dan kupu-kupu menjadi simbiosis mutualisme? Karena di sini itu sama-sama menguntungkan. Contohnya kupu-kupu mendapatkan makanan dari kupu-kupu itu menghisap sari makanan dari bunga tersebut. Nah, jadi yang kupu-kupu itu mendapatkan makanan dari menghisap makanan dari bunga tersebut. Sedangkan bunganya itu dapat dikatakan sama-sama menguntungkan karena dari proses penyerapan kupu-kupu melalui makanan tadi itu bunga dapat proses penyerbukan. Nah, jadi di sini itu kupu-kupu mendapatkan makanan sedangkan bunga dapat proses penyerbukan. Jadi di sini itu sama-sama menguntungkan. Nah, seperti berikutnya yaitu masuk ke simbiosis komensalisme. Nah, untuk simbiosis komensalisme ini itu adalah sama hubungan antar dua makhluk hidup. Tapi konteksnya di sini tuh yang diuntungkan cuma satu, tapi satunya tidak diuntungkan ataupun juga tidak dirugikan. Jadi cuma satu yang diuntungkan dan satunya itu juga tidak untung juga tidak rugi. Jadi tidak terpengaruh apapun. Nah, seperti contohnya itu bunga anggrek dan pohon mangga. Kenapa bisa dikatakan simbiosis komensalisme? Nah, karena di sini tuh yang untung si bunga anggrek tersebut. Karena pohon mangga nggak sama sekali nggak diuntungkan juga nggak dirugikan. Kenapa? Di sini konteksnya bunga anggrek. Bunga anggrek dapat tempat untuk hidup karena bunga anggrek itu menempel di pohon mangga. Nah, di sini jadi untungnya itu bunga anggrek tersebut bisa hidup dengan cara menempel di pohon mangga dan dia juga bisa melakukan fotosintesis, mendapatkan sinar matahari. Jadi intinya dia dapat hidup karena menempel di pohon mangga. Nah, untuk pohon mangganya sendiri juga tidak diuntungkan juga tidak dirugikan. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme ini adalah simbiosis yang hubungan antar dua makhluk hidup tapi satunya untung, satunya rugi. Nah, jadi yang untung itu cuma satu, yang satunya itu rugi. Kebalikannya kayak yang mutualisme. Mutualisme kan sama-sama untung. Nah, di sini itu yang untung cuma satu, yang dirugikan satu. Nah, seperti contohnya yaitu
bisa dilihat di belakang ya, itu seperti nyamuk dan manusia. Kenapa? Karena nyamuk itu menggigit manusia ya, menghisap darah manusia. Nah, seperti itu. Ya, dan yang untung itu nyamuknya karena dia mendapatkan makanan berupa darah itu tadi, menghisap darah manusia. Tapi di sisi lain manusia rugi karena manusia digigit nyamuk dan itu bisa menyebabkan penyakit seperti demam berdarah, malaria. Nah, seperti itu ya. Jadi yang untung nyamuk, yang rugi manusia. Nah, itu yang dinamakan simbiosis parasitisme. Nah, sampai sini paham apa yang Bapak jelaskan mengenai apa itu simbiosis, dan simbiosis dikelompokkan menjadi 3. Nah, kurang lebihnya penjelasan untuk hari ini cukup sekian ya. Karena sudah Bapak jelaskan mengenai apa itu simbiosis, dan simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Saya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.